Shalom. Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Puji akan nama Tuhan, saya percaya Tuhan ada dengan kita semua di tengah dunia kita yang saya bisa mengatakan dunia yang olehnya kita dituntut semakin dekat dengan Tuhan. Nah, baik, kita akan belajar hari ini satu bagian penting terkait dengan apa yang saya sebut dengan topik belajar berkorban. Katakan sama-sama, belajar berkorban. Sekali lagi, belajar berkorban. Katakan kiri kanan, belajar berkorban. Jangan bisi-bisi. Karena bisi-bisi tanda butuh rahasia orang lain, supaya orang lain jangan tahu. Haleluya, berkorban. Kita akan baca dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Nanti slide akan ditampilkan, tapi saya akan baca ayat-ayat ini dan saudara boleh buka dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Allah. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga apa itu? Hatimu berada. Sekali lagi, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Belajar berkorban, ada dua hal yang penting saya ingin sampaikan pada hari ini. Yang pertama, kita belajar berkorban harta, dan yang kedua, belajar hati yang berkorban. Sekali lagi kita belajar apa yang saya katakan tadi, belajar berkorban apa? Harta. Yang kedua belajar hati yang masih ada banyak yang penuh hidupnya keraguan-raguan. Saya ingin saudara sampaikan ini dengan sebuah penegasan. Yang pertama saya ulangi, belajar berkorban harta. Yang kedua belajar hati yang berkorban. Satu dua, yang pertama. Yang kedua. Oke, katakan di kiri kanan, belajar berkorban harta. Ke kiri dulu. Ke kiri dulu. Saudara belajar berkorban harta. Baru ke kanan, belajar hati yang berkorban. Sudah? Oke, kalau belum kompak, kita ulangi. Kita hitung ke kiri dulu ya, baru ke kanan. 1, 2, 3. Ke kanan. Oke, dua hal ingin saya soroti dan ini pelajaran penting sekali dalam hidup ini. Yang pertama kita belajar berkorban harta. Tentu kata harta kita bisa mendefinisikan banyak hal. Bicara tentang harta kita bisa coba menerjemahkannya macam-macam. Tapi saya ingin menyampaikan terkait dengan harta sekali lagi, silakan saudara terjemahkan berkaitan dengan harta itu apa saja. Entah saudara akan mengatakan harta itu bicara uang, harta itu bicara tanah, harta itu berkaitan dusun, harta itu berkaitan dengan apa lagi? Rumah, harta itu berkaitan dengan emas, harta berkaitan dengan perak, harta berkaitan dengan apa saja, silakan. Macam-macam saudara boleh terjemahkan terkait dengan harta. Saya tidak akan bicara tentang satu poin berkaitan dengan harta. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa sifat harta dunia itu ayat 19 mengatakan ngengat dan karat merusakkannya. Gambaran ini menjelaskan bahwa sifat harta dunia itu sementara.
Sekali lagi, sifat harta duniawi itu dikatakan Alkitab ayat yang ke-19, ngengat dan karat merusakannya. Saya mengambil poin kesimpulan, harta duniawi itu sifatnya sementara. Sekali lagi, harta dunia sifatnya sementara. Poin kedua, harta duniawi itu sudah sementara, baru kemudian dapat dicuri lagi. Sudah sementara, dapat dicuri. Dan karenanya Alkitab menjelaskan kepada kita, kata mencuri atau kata dicuri, diambil oleh orang lain, sebenarnya ini punya pengertian, kepemilikan itu dapat berpindah ke orang lain. Amin. Jadi kepemilikan saya, kepemilikan saudara, kapan saja bisa berpindah. Jadi tidak ada banyak hal di dunia ini yang kemudian setelah kita miliki dan itu kekal abadi. Apa yang tadi saya berikan sebagai poin, sifatnya sementara, dapat dicuri. Kalau harta duniawi sifatnya demikian. Kita terus belajar bagaimana pemanfaatan harta dunia. Bukankah kita bekerja dan Tuhan percayakan semua harta buat saya dan saudara. Dan orang yang tangannya bekerja dengan rajin, Tuhan berkati orang-orang itu. Amin. Karenanya Alkitab menjelaskan orang yang malas jangan beri makan. Dan sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, kalau orang malas belajar kepada apa? Semut, binatang yang lemah, yang kecil, yang kita injak kapan saja. Apalagi ketika saudara buka toples gula, dan di 1 jam kemudian gula itu penuh atau toples itu penuh dengan semut. Saudara kadang panaskan itu toples dengan macam-macam saudara jemur. Kalau saudara bisa tekan, bunuh sekali dan semua bisa mati, itu alhamdulillah. Tapi tidak mungkin kalau sekian banyak semut saudara tindih satu-satu, bunuh satu-satu. Tapi kemudian kita diajar oleh Alkitab belajar kepada semut. Tapi kita di sini karena orang-orang rajin belajar kepada gajah. Ada yang katakan amin. Kita di sini orang-orang rajin, katakan amin. Yang malas jangan katakan amin. Jangan ikut rame orang yang rajin. Kita yang oleh Alkitab kalau malas belajar ke semut. Nah, saya ulangi bahwa dengan ketekunan, dengan kerajinan, kita mendapatkan harta. Walaupun yang kemudian tadi sudah saya katakan sifat harta duniawi sementara dapat berpindah kepemilikan. Contoh, saudara punya motor, saudara punya mobil, saudara sudah mulai bosan, saya jual, kepemilikan berpindah. Kapan saja bisa berpindah. HP sudah mulai kadaluarsa, sudah mulai istilah HP jadul, saudara jual, cari yang terbaru. Kepemilikan berpindah. Jadi tidak ada sesuatu di dunia ini yang semuanya itu paten. Semuanya itu bertahan. Emas yang engkau punya pun saudara, pada waktunya kadang saudara kepemilikan berpindah. Kadangkala kepemilikan berpindah di Pegadaian. Betul toh? Iya. Kadang-kala berpindah. Jadi artinya semua yang kita miliki bisa kapan saja berpindah kepemilikan. Setelah di Pegadaian, lalu kemudian Pegadaian karena tidak sanggup tebus, akhirnya dilelang. Kalau kemudian dilelang, punya siapa? Milik orang. Artinya apa? Pindah. Nah, pemanfaatan itu penting. Setelah kita miliki dan memiliki tidak salah.
Setelah kita memiliki, walaupun sifatnya sementara, kapan saja bisa dicuri, kapanpun bisa dapat berpindah kepemilikan, buat saja itu bukan persoalan. Yang paling penting adalah pemanfaatan harta dunia. Sekali lagi, pemanfaatan harta dunia itu jauh penting bagi kita dalam konsep kita anak-anak Tuhan. Pemanfaatan harta dunia itu penting. Poin pertama, pemanfaatan harta dunia harus bisa dipandang bahwa harta itu adalah alat atau sarana. Sekali lagi, harta itu adalah alat atau sarana. Kalau kemudian saya bicara tentang soal uang, uang tidak bisa dipakai sebagai material untuk membangun gedung ini. Uang tidak bisa dipakai untuk saudara bangun rumah sebagai bahan material. Contoh, kain hordeng saudara buat dari uang. Kain jendela saudara buat dari uang. Saya pastikan di 1 jam kemudian kain hordeng saudara sudah hilang. Kalau baju saudara terbuat dari uang dan saudara jemur di luar, jangan 1 jam, 5 menitan, butuh transportasi lain. Itu hanya sarana, tapi bukan segalanya. Sekali lagi, itu bukan segalanya. Poin kedua yang ingin saya sampaikan, sifat pemanfaatan yang perlu dipandang dalam sebuah pemahaman yang benar, bahwa bicara tentang harta, ini bicara soal benih. Kita pahami sebagaimana kita datang dengan kosong, dengan sebagaimana kita telanjang, demikian kita kembali dalam kekekalan dengan kosong, dengan tidak membawa satupun. Yang kita bawa ke kubur hanya papang, berapa lembar biasanya? Pintar. Dengan sepatu 1, kaos kaki 1, celana panjang 1, jas 1, dasi 1, apalagi? Warna rambut tidak dipakai. Karena saya belum pernah lihat ketika ada perempuan yang meninggal lalu kemudian jenazahnya dihiasi dengan rambut berwarna-warni. Tidak ada. Sebagaimana dia meninggal, demikianlah dia bawa. Tidak ada yang lebih dari itu. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa sebagaimana kita datang, kita kembali dengan sama. Tidak ada yang lebih dari itu. Tidak ada lebih dari itu. Nah, kalau tidak ada yang lebih dari itu, nah sekarang pertanyaan lanjut, di mana dikatakan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, jika harta kalian ada di sorga. Pertanyaan saya adalah, kapan harta kalian ada di sorga? Kapan harta saya bisa ada di sorga? Kapan pertanyaannya? Kita akan lihat di hal berikutnya. Tapi saya harus bisa mengatakan, dunia di mana engkau ada hari ini, waktu engkau hidup hari ini adalah waktu yang engkau menabur. Menabur, menabur, dan menabur. Untuk apa engkau menabur? Kadangkala kita bisa mengatakan, dalam pikiran kita selalu mengatakan, saya menabur, dalam istilah kita kadangkala saya mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Saya mengatakan itu tidak salah. Tapi saya harus meluruskan pikiran kita semua untuk mengatakan, berkaitan dengan apa yang saudara lakukan, apa yang saudara serahkan untuk pekerjaan Tuhan. Pertanyaan lanjut adalah, apakah kemudian kita mengatakan bahwa Tuhan kekurangan kekayaan, Tuhan kekurangan perhatian? Tentu saya juga akan mengatakan tidak mungkin. Tetap berkaitan dengan kata menabur, ini berkaitan dengan tanggung jawab.
Berkaitan dengan kata menabur, ini berkaitan dengan tugas kita selaku bukan orang percaya saja, atau bukan selaku anak-anak Tuhan. Siapa saja boleh menabur, silakan. Karena kalau kita coba menyelidiki dengan baik, orang yang justru tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka memberi jauh lebih besar dari saya dan saudara. Dalam beberapa pengalaman mereka jauh lebih banyak, saudara. Ada yang bisa kasih rumah mereka untuk orang lain. Ada yang bisa jual segala harta kekayaan mereka untuk orang lain dengan kebutuhannya. Saya bisa mengatakan memang ada banyak kisah, tapi bisa saya katakan bahwa ada sebagian orang memberi jauh lebih banyak dari saya dan saudara. Tapi saya ingin mengatakan kembali dalam konsep, apakah kemudian di dalam pikiran kita memberi untuk pekerjaan Tuhan dengan sebuah pemahaman mengatakan karena Tuhan kurang memberkati. Sekarang kalau kita mengatakan kurang memberkati, pertanyaan lain yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, ada apa di sana? Apakah ada kesalahan? Tentu kita kalau menyelidiki satu-satu bisa ya, bisa tidak, saudara. Kadang saya mengatakan bisa ya, supaya kita belajar untuk menyelidiki hati ini. Bisa tidak, karena Tuhan izinkan kita belajar dari semua proses. Tapi sekali lagi saya mau mengatakan bahwa menabur adalah bagian yang penting buat saya dan saudara. Dalam contoh kasus yang sudah tadi saya sampaikan, kalau kemudian kita mengartikan kata menabur atau memberi berkaitan dengan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, maka pertanyaan lanjut yang ingin saya sampaikan bahwa sejauh mana kesadaran kita waktu kita memberi itu untuk pekerjaan Tuhan, ataukah waktu kita memberi itu tidak ada koneksi pemikiran dengan sebuah kesadaran. Akhirnya kita memberi, sekedar kita memberi, tapi tidak ada sebuah kesadaran tanggung jawab. Yang saya beri ini apakah cukup untuk kebutuhan pekerjaan Tuhan atau tidak. Berapa banyak di antara saudara yang memberi cuma datang, pergi. Atau kadang-kala dalam gereja, suami istri ini kadang-kadang terjadi. Waduh, mau kolekta. Berapa banyak di antara kita? Karena yang terbangun dalam konsep pikir kita dan tangan untuk memberi tidak ada konek apa-apa. Hanya sebuah kebiasaan belaka. Tapi tidak pernah berpikir waktu kita memberi ini adalah bagian dari tanggung jawab saya dan saudara. Nah, kalau kemudian itu tanggung jawab buat saya dan saudara, yang perlu kita bangun kesadaran berikut adalah apakah yang saya tabur ini, apakah yang saya beri ini adalah benar-benar untuk meluaskan ataukah memang tidak bisa diluaskan. Kan kita berdoa supaya pemberian kami ini dapat meluaskan apa? Kerajaan Allah. Saya mau tanya kepada saudara, waktu saudara memberi itu, waktu saudara memberi ini, apakah sadar saudara memberi itu bisa meluaskan atau tidak bisa meluaskan? Atau kalau saudara tidak pikir, sudah yang penting kasih saja. Karena kalau kita cuma kasih saya tidak pikir. Contoh, kenapa saya pernah katakan bahwa kadang-kala orang yang takdir hidupnya atau orang yang natur hidupnya memberi 2.000 karena Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga tidak boleh berubah memberi. Karena tidak punya kesadaran di hati dalam pikirannya bahwa di saat dia memberi itu apakah ini akan meluaskan pekerjaan Tuhan atau tidak punya efek apa-apa. 2.000 mau efek apa, saudara? Saudara ke tukang parkir, saudara kasih berapa? 3.000 bukan 2.000. Motor itu 3.000 bukan 2.000. Mobil berapa? 5.000. Kadang kita angkat dan tidak mau kasih 5.000, kita kasih 10.000. Kendaraan kalau motor 3.000 kita kasih 5.000, kita tidak mau ambil lagi 2.000, kita mau kasih 5.000.
Tapi yang memprihatinkan kepada Tuhan kita hitung-hitungan. Kapan harta di sorga bisa terkumpul? Saya tidak sedang mengatakan bahwa dengan kasih uang, maka uang saudara di sorga jadi banyak. Tidak. Kita tidak sedang berusaha untuk semacam sogok Tuhan ya. Tuhan beta mau kasih beta uang ini 100.000 ini ya, supaya beta punya harta banyak di sorga. Bukan itu maksudnya. Tapi kenapa saya katakan? Karena ini bicara benih. Bukankah kalau kita bicara benih, saya pernah bertani dan saya tahu itu. Semakin kita banyak menabur benih, akan banyak yang kita dapatkan dari hasil benih yang kita tanam. Jadi prinsip pertama, pemanfaatan itu penting. Jangan sampai kemudian sifat harta itu sudah sementara, tapi kemudian kita tidak memanfaatkan harta itu. Jangan sampai kemudian sifat harta itu sementara, tetapi kemudian kita tidak gunakan semaksimal mungkin dalam konteks kita selaku anak-anak Tuhan. Saudara, kebanyakan dalam GSJ zaman dulu ada 1-2 jemaat yang berpikir jangan kasih uang banyak, jangan kasih harta banyak, nanti pendeta kaya. Sekarang ini sayang lagi. Dulu ada pemahaman itu. Dan hari-hari ini saya mendengar masih ada 1-2 di luar sana yang berpikir demikian. Saya mau ingin mengatakan bahwa sebanyak yang engkau menabur, sebanyak itu yang kau akan menuai. Ingat konsep pikir yang ingin saya sampaikan bahwa jangan pernah berpikir beta kasih banyak buat Tuhan supaya Tuhan balas banyak buat beta. Itu sama dengan pemikiran menyogok Tuhan. Tapi sekali lagi kata menabur, ini berkaitan dengan apa yang kan kita menabur kebaikan, kita menuai kebaikan. Nah saudara kalau bisa menuai kebaikan, karena saudara menabur kebaikan. Sahabat, apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai. Kalau kita tidak pernah menabur, bagaimana kita bisa menuai? Nah saya mau mengatakan kembali, mengingatkan kembali bahwa harta itu sama dengan benih. Kalau kita tidak pernah menabur benih, jangan pernah bermimpi engkau akan menuai. Saya belajar menabur benih. Dan saya rindu kita semua belajar menabur benih. Katakan sama-sama, saya mau belajar menabur benih. Saya mau belajar menabur benih. Amin. Kita sama-sama belajar menabur benih. Hal kedua ingin saya sampaikan. Belajar hati yang berkorban. Nah saya buat perbedaan. Belajar berkorban harta. Dan yang kedua belajar hati yang berkorban. Dari apa saja saudara? Saya membuat sebuah catatan atau beberapa daftar catatan. Hati yang berkorban. Dari apa saja, dari rasa iri hati, dari rasa dendam, dari rasa kepahitan, dari rasa marah, dari rasa sombong, dari rasa tersungging, dari rasa sakit hati, dari rasa kikir, dari rasa cemburu, dari rasa dan macam-macam rasa. Amin. Maksudnya tersungging itu tersinggung. Macam-macam rasa. Amsal mengatakan dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan begini. Yang terutama sekali jagalah hatimu karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Hatimu bisa membuat orang tertawa, hatimu bisa membuat orang marah, hatimu bisa membuat orang tersenyum, hartamu membuat orang lain bisa memuji Tuhan.
macam-macam. Hatimu, dari hatimu muncul berbagai macam yang bisa mempengaruhi kehidupan. Karena ingin saya katakan sukacita itu menular. Damai sejahtera ikut menular. Jadi kalau hatimu tidak beres, maka bisa menular ke orang lain. Kalau orang lain rohnya tidak kuat di dalam Tuhan, bisa menular. Kalau hatimu penuh dengan Roh Kudus yang membangun sukacita di hatimu, itu bisa menular ke orang lain. Katakan amin. Tapi kalau hati kita penuh kebencian, penuh iri hati, penuh tersungging, penuh dengan roh kekikiran, bukan kikir, apa ya? Kikir, orang Ambon bilang apa tuh ya? Sakakar wajah lah macam-macam. Kalau hati kita penuh dengan cemburu, sakit hati, sombong, itu bisa menular loh. Di kelompok apalagi kalau saudara sudah sangat akrab dengan seseorang, itu menular otomatis. Karenanya pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi hati-hati dalam hidup ini, jaga hati kita agar supaya ini jangan kemudian meleset keluar. Amsal 4:23 dalam terjemahan yang modern dikatakan, jagalah hatimu baik-baik. Perhatikan, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jadi hati saya, hati saudara menentukan jalan hidup kita. Jadi hati-hati, Alkitab katakan jagalah hatimu baik-baik. Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu, engkau menjadi baik dan tidak baik. Pertanyaan, hatimu baik atau tidak? Bicara soal hati baik, bukan di saat baik-baik. Semua orang akan baik-baik di saat baik-baik. Para preman-preman baik-baik di saat engkau baik-baik. Tapi coba engkau tidak baik dengan mereka. Apakah mereka baik? Jangan sampai kita seperti itu. Hanya baik ketika orang baik dengan kita. Tapi menjadi jahat ketika orang jahat dengan kita. Hati-hati dengan itu. Alkitab katakan bahwa jagalah hatimu baik-baik. Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Saya ulangi, saya tidak tahu apa maksud Tuhan dengan bagian-bagian ini. Tapi saya hanya mau ingin mengatakan, jangan kemudian kita ini menjadi baik dengan orang yang baik saja kepada kita. Karena orang dunia pun bisa melakukannya. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa melakukannya. Bahkan preman-preman yang kita anggap mereka adalah penjahat-penjahat juga bisa melakukannya. Saya pernah ketemu waktu almarhum Bapak Ongen Latuha Malo masih hidup. Dan ketemu beberapa preman yang dianggap ya muka saja kita sudah takut. Baik di Tanah Abang, ada di Blok M, apalagi ada di Glodok, di situ ada kepalanya orang Ambon. Mereka begitu ramah, orang ramah luar biasa. Tapi jangan coba ketika engkau jahat dengan mereka. Mereka akan 1000 kali lebih jahat dari saya dan saudara. Karena kita tidak terbiasa memainkan pedang. Kita tidak terbiasa memainkan pisau untuk bisa membunuh orang. Mereka terbiasa dengan itu. Tapi mereka begitu baik ketika kita baik. Saya ulangi, jangan sampai kita menjadi baik dengan seseorang karena orang itu baik. Tapi ketika dia terasa semacam dia melakukan sesuatu yang tidak baik, kita menjadi jahat dengan mereka. Saya mau ingatkan, jangan pernah itu terjadi. Karena kalau itu terjadi, identitas kita selaku anak Tuhan
Identitas kita selaku anak Tuhan itu ternodai. Kita harus bisa belajar hati yang berkorban. Amin. Kita harus bisa belajar hati yang berkorban. Kadang kita tidak mau dengan itu. Tapi Alkitab memberikan kepada kita petunjuk yang terlalu jelas. Kekerasan hati yang kadang-kala. Kekerasan hati kita yang kadang-kala menodai citra Allah dalam hidup saya dan saudara. Dalam kitab Roma pasal 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi saya bisa mengingatkan kembali bahwa kekerasan hati yang membuat kita tidak punya hati yang berkorban. Nah, kalau kekerasan hati yang memungkinkan kita tidak mau berkorban, pertanyaan apakah Tuhan punya hati demikian ketika orang memperlakukan tidak adil, ketika orang menyatakan sesuatu, ketika orang bertindak bahkan membunuh, bahkan menyakiti. Apa sikap Yesus? Saat Yesus dalam proses perjalanan melayani dan banyak orang mengejek, banyak orang kemudian mengolok Yesus, bahkan banyak orang yang berusaha untuk membunuh Yesus. Apakah Yesus membalas dengan itu? Tidak. Bahkan sekelompok orang ketika Yesus dalam perjalanan pelayanan, mereka kelaparan. Yesus perintahkan murid-muridnya, kamu harus beri mereka makan. Dalam Injil Matius 6 ayat 37 dikatakan, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Dalam ayat-ayat sebelumnya, murid-muridnya memandang bahwa banyak orang yang bersama dengan Yesus, mereka lapar. Mereka menyampaikan laporan kepada Yesus. Banyak orang ini, kalau dalam bahasa kita, mereka ini yang bersama dengan kita ini mereka lapar. Bagaimana cara? Apakah kita suruh mereka pulang? Yesus katakan jangan. Kamu harus beri mereka makan. Kenapa Yesus bisa melakukan itu? Karena Yesus sedang menunjukkan, memang dalam sisi yang lain sedang menunjukkan tentang kualitas kuasanya. Tapi sisi yang lain ini saya bicara, Yesus tidak tega melihat mereka. Artinya Yesus punya hati yang mengajar murid-muridnya. Mereka harus bisa berkorban. Sama dengan semua kita. Karena kita pengikut Yesus dan layak kalau kita selaku pengikut Yesus, kita harus mengambil citra Kristus dalam diri saya dan saudara. Artinya bahwa supaya kita menjadi serupa dengan gambarnya. Bukan hanya sebatas apa yang kita kenal dengan kebenaran, dengan kekudusan. Tetapi perilaku-perilaku kehidupan saya dan saudara kiranya juga menjadi serupa dengan Kristus. Karena dia adalah Bapa yang baik, kita anak-anaknya. Dan Bapa yang baik harus bisa anak-anaknya menunjukkan teladan Bapa kita. Dan karenanya dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia sedang mengatakan, menunjukkan keteladanan hati yang berkorban. Beberapa ayat yang kemudian dalam Kolose 2 ayat 14 dikatakan begini. Dengan menghapuskan surah hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dalam pertama Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi Kristus mengambil tanggung jawab.
Kristus mengambil alih seluruh dosa saya, seluruh pelanggaran saya, seluruh kutuk saya dan saudara. Sebagaimana dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung atau orang yang digantung pada kayu salib. Kristus mengambil kutuk saya dan saudara. Di manakah hati Kristus terhadap saya dan saudara? Betapa dia tidak mau saya dan saudara celaka. Dia tidak mau saya dan saudara terkutuk. Dia tidak mau saya dan saudara binasa. Karena itu dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan seterusnya. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia berkorban buat saya dan saudara. Jadi sebelum saya akhiri, saya mau mengatakan, milikilah hati yang suka berkorban. Hati yang suka berkorban. Hati yang suka berkorban karena mereka memiliki hati yang murah, bukan hati yang mahal. Hati yang murah, bukan hati yang mahal. Hati yang mahal itu identik sama dengan hati yang keras, saudara. Kita selaku anak-anak Tuhan harus memiliki hati yang murah. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tentu ini harapan. Dalam hidupmu, saudara akan jalani, saudara akan nikmati, saudara akan alami pengalaman-pengalaman indah ketika engkau menjadi pribadi yang dapat berkorban. Dan yang kedua, engkau yang punya hati yang berkorban. Hati yang berkorban. Hal pertama saya ulangi bahwa kalau kemudian engkau bisa menjalani, engkau belajar berkorban harta. Dan yang kedua engkau belajar hati yang berkorban. Maka firman Allah katakan, di mana ada harta, yang dimaksudkan, saya sekali lagi ingin katakan, hartamu yang di sorga, hatimu ada di sorga. Saya tidak bicara hartamu di dunia. Kalau kita sudah melewati proses yang namanya saudara sudah menabur, katakan amin. Amin. Saya ingin katakan, saudara kita sudah naik ke level di mana kita sudah memiliki hati, kita sudah memiliki berkorban harta. Dan sekarang harta kita sudah kita investasikan buat kerajaan Allah. Apa yang kemudian terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan bahwa hartamu di sorga, maka hatimu juga tertuju ke sorga. Bukan harta di dunia, karena kalau dalam terjemahan lain di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bisa kita terjemahkan, oh berarti harta di dunia. Kalau ada di air low, betul cuma ingat-ingat, jangan sampai ada orang pencuri di air low sana. Di kuda mati, jangan sampai di seputaran kantor ada orang masuk pencuri lagi karena sudah pengalaman pertama kedua. Jangan sampai di seri, jangan sampai ada di Latu Halat, jangan sampai orang pencuri. Kita bicara soal harta yang ada di dunia. Tapi kalau kemudian kita menetapkan langkah pikiran kita, hati kita mengatakan, saya telah menabur dan harta saya ada di sorga, maka hati saya juga akan ada di sorga. Nah, apa yang kemudian ingin saya tegaskan pada poin yang terakhir ini, bahwa kalau hartamu ada di sorga, maka semua yang ada di kiri kanan saudara itu tidak penting. Amin. Semua yang ada di kiri kanan, semua yang kita miliki itu tidak penting. Karena yang paling penting bagaimana kita mendapatkan harta di sorga. Dan untuk mendapatkan harta di sorga tentu kita harus bisa menabur. Apa saja yang perlu kita tabur. Bukan hanya sebatas hartamu. Engkau bisa menabur waktumu. Engkau bisa menabur kebaikanmu. Engkau bisa menabur tenagamu. Engkau bisa menabur pikiranmu. Engkau bisa menabur talentamu. Engkau bisa menabur kelebihan-kelebihanmu. Kalau talentamu, kelebihanmu saudara sembunyikan, tidak akan bisa multiplikasi di sana.
Tapi kalau engkau tabur, maka talentamu akan bermultiplikasi. Karenanya saudara, tidak ada alasan buat saya dan saudara untuk menyembunyikan harta kita. Katakan, tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk menyembunyikan. Untuk menyembunyikan. Sebelah kanan saya, sebelah kiri saya. Yang sebelah kiri, tidak menyembunyikan. Abu-abu. Perjelas, tidak menyembunyikan harta saya. Katakan amin. Katakan amin. Sekali lagi ingin saya katakan bahwa Tuhan tidak perlu uang saudara. Karena Tuhan ambil uang bawa ke surga untuk apa? Tuhan tidak perlu. Tuhan tidak perlu. Kok pendeta bisa bicara begitu? Benar. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan izinkan saya dan saudara untuk menabur di sana. Amin. Bagi Tuhan tidak pusing. Tapi bagi saya dan saudara di dunia ini itu penting. Karenanya bangunlah kesadaran ini. Supaya apa? Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan.